Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel LPM Mata dalam acara Mata Talk Show bersama saya Anis Nikmatur Rohmah. Di sini kami telah menghadirkan seorang narasumber yang hebat dan juga memiliki segudang prestasi. Salah satunya terpilih menjadi juara 1 Duta Genre Kota Magelang tahun 2021. Siapa lagi kalau bukan Tegar Satya Prahara. Selamat pagi Mas Tegar. Selamat pagi. Bagaimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Tegar yang sudah bersedia menjadi narasumber di acara Mata Talk Show kali ini. Baik, tapi sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih mendalam, saya akan membacakan sedikit biodata dari Mas Tegar. Beliau bernama Tegar Satya Prahara, lahir di Batam, Jawa Tengah. Beliau memiliki pengalaman dan juga prestasi serta penghargaan yang sangat luar biasa, antara lain juara 1 OSN Biologi Kabupaten Batam tahun 2018, juara 1 Gladi Widya Cakra Adi Birawa tahun 2018, karya terbaik Lomba Cipta Karya Opini tingkat nasional tahun 2020, penulis buku Menatap Filsafat Ormawa, juara 1 Duta Genre Kota Magelang tahun 2021, lolos pendanaan PMW tingkat Universitas Tidar tahun 2021, dan tentunya juga masih banyak lagi. Ada juga pengalaman organisasi yang telah diikuti oleh Mas Tegar, antara lain sebagai Ketua PIKR SMA 1 Bandar tahun 2018, Staf Minat Bakat Himapebio periode 2020, Ketua Himapebio periode 2021, Wakil Ketua Forum Genre Kota Magelang tahun 2022, dan saat ini berstatus sebagai seorang mahasiswa pendidikan biologi Universitas Tidar tahun 2019 sampai sekarang. Wah, banyak sekali ya pemirsa prestasi dan juga pengalaman dari Mas Tegar ini. Nah, selain jadi mahasiswa, apa sih kesibukan Mas Tegar saat ini? Selain jadi mahasiswa berarti sekarang masih fokus ke karir ya. Jadi untuk saat ini mungkin udah berlangsung sekitar 1 tahun gitu. Karena berhenti di organisasi kampus, sekarang aku lagi fokus di kepenulisan. Jadi ikut salah satu orang yang udah blog-blognya udah lumayan besar gitu. Jadi aku ikut jadi administrator sama jadi penulis di situ, dan fee-nya dikasih per bulan gitu. Jadi fokus di karir kepenulisan saat ini. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Ngomongin soal Duta Genre nih. Nah, Mas Tegar ini kan juara 1 Duta Genre Kota Magelang tahun 2021 ya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya Duta Genre itu? Bisa disampaikan, barangkali ada pemirsa yang juga belum tahu. Oh ya, Duta Genre ya. Duta Genre atau Duta Generasi Berencana adalah salah satu program dari BKKBN yang dimana di sini dinaungi sama OPD atau Organisasi Perangkat Daerah di bidang keluarga berencana. Nah, Duta Generasi Berencana ini difungsikan sebagai representasi dari instansi terkait. Untuk apa? Untuk berfungsi mengedukasi, advokasi. Fokusnya kita ke triad KRR atau 3 permasalahan utama kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama ada seksualitas yang berkonotasi ke negatif. Nah, mungkin di sini ada mindset tentang mungkin nanti ada pelecehan seksual, kekerasan seksual yang termasuk dalamnya tadi. Kemudian ada mindset yang lain, dan juga bahkan sampai ke tindakan. Yang selanjutnya ada HIV/AIDS, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan. Nah, bisa jadi Duta Generasi Berencana fokus untuk meminimalisir atau meminimalkan angka-angka tersebut. Terus kalau boleh tahu, apa sih Mas sebenarnya alasan Mas Tegar dulunya itu ikut Duta Genre Kota Magelang? Alasan aku ikut Duta Generasi Berencana Kota Magelang yang tentunya dilandasi dari dulunya juga sempat berkecimpung di dunia kegenrean gitu ya. Di daerahku sendiri di Batang aku sempat ikut kegenrean juga. Yang selanjutnya kan ada di Kota Magelang. Nah, ternyata Kota Magelang mempersilahkan untuk siapapun dari manapun yang ada di instansi yang ada di Kota Magelang untuk bisa
seleksi menjadi duta genre Kota Magelang. Nah, dengan adanya jalan tersebut berarti ada dong kesempatan untuk dalam tanda kutip mungkin ya menebar kebermanfaatan yang lebih banyak lagi dan juga mengeksplor diri, nambah pengalaman dan lain sebagainya gitu lah. Oke. Baik pemirsa, itu tadi seputar duta genre. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke diskusi yang akan kita bahas dengan tema edukasi usia remaja dan permasalahan remaja dengan subtema pelecehan seksual. Seperti yang kita tahu, di era teknologi yang sudah modern ini, penyebaran informasi semakin cepat dan juga mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, maupun dimanapun. Termasuk mengakses konten-konten yang tidak senonoh seperti konten porno. Nah, pembicaraan ini emang hal yang tabu, tapi harus kita bicarakan nih. Sebelumnya pernah dengar nggak sih Mas kalau konten pornografi dapat menjadi tempat pelampiasan seseorang dalam hal seksual? Selain jadi tempat pelampiasan, juga biasanya konten pornografi itu dapat menjadi pemicu adanya pelecehan seksual karena hasrat mereka yang belum terpenuhi. Oh iya, setuju banget sama statement barusan bahwa konten pornografi itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual. Analoginya gini, kalau misalkan kamu pengen makan sesuatu dan kamu belum bisa makan itu, kamu lihat gambar atau lihat video orang makan itu, kamu akan terstimulus buat pengen makan itu. Nah, terus kalau misalkan kamu udah bisa apapun caranya buat makan itu, akhirnya ya kamu gimana pun caranya pengen banget makan itu. Pun sama dengan pornografi. Pornografi memicu kita ada, kalau aku nggak salah ingat ya, jadi si pornografi ini memicu hormon dopamin yang mengarah ke PFC atau prefrontal cortex gitu ya, otak yang mengatur emosi sama mengatur kognisi kita. Nah, akhirnya kalau misalkan nggak terpenuhi ya kita akan semakin untuk pengen cari yang lebih variasi lagi dan akhirnya bisa nekat karena lihat gambar, lihat video nggak puas kan. Ya gimana caranya kalau udah pengen banget gitu kan, ya akhirnya memuaskan hasratnya dengan cara-cara yang tidak terpuji tadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Jadi pun ada penelitian yang pernah mengatakan kalau 41% penyebab pelecehan seksual adalah kontaminasi karena konten pornografi. Yang selainnya ada lingkungan, narkoba dan lain-lain. Terus kalau di remaja masa kini kan yang mengalami pelecehan seksual itu kan banyak ya Mas. Nah, menurut Mas Tegar sendiri gimana sih pelecehan seksual itu, pandangan pelecehan seksual menurut Mas Tegar? Pandangan pelecehan seksual. Pelecehan seksual kalau menurut aku sendiri tentunya tindakan yang menurunkan nilai dari seseorang. Entah itu diri sendiri udah pasti. Kalau misalkan seseorang melakukan pelecehan seksual, nilai dirinya akan turun dan berpotensi untuk menurunkan value dari orang yang dilecehkan, sangat berpotensi. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa pelecehan seksual memang secara garis besar umumnya menyerang ke wanita, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau laki-laki pun mengalami pelecehan seksual. Nah, dengan hal tersebut, pelecehan seksual sebagai tindakan kemanusiaan harus bahkan wajib untuk dilakukan pencegahan. Mungkin itu sekilas pandangan aku soal pelecehan seksual. Baik. Kalau di dalam duta genre sendiri, apakah pernah mengadakan sosialisasi, edukasi mengenai pelecehan seksual? Oke. Untuk sosialisasi dan juga edukasi tentang pelecehan seksual ini masuk ke dalam salah satu program yang ada di Genre Kota Magelang, namanya adalah Omascation atau Open Mindset About Sex Education. Jadi di dalam sex education itu juga kita menerangkan terkait bahayanya pelecehan seksual. Jadi kadang ada seseorang yang nggak sadar bahwa dia tuh lagi dilecehin, tapi dia karena nggak sadar akhirnya ya bingung, ngerasa nggak nyaman, tapi malah bingung mau ngelakuin apa gitu. Nah, Omascation ini udah kita lakuin ke SMA SMK, beberapa SMA SMK di Kota Magelang. Kita sosialisasi, yang terakhir ada di Paskanaga kalau nggak salah, pasukan pengibar bendera dari SMA 3. Kita menggunakan musik juga di situ buat sosialisasi gitu sih. Biar lebih menarik lagi gitu ya Mas ya. Oke. Kalau dari pribadi nih Mas, pernah punya pengalaman
pelecehan seksual nggak sih Mas? Atau dari teman Mas sendiri atau dari kerabat, saudara mungkin? Boleh ceritain sedikit. Kalau dari aku pribadi enggak ya, tapi kalau misalkan aku diceritain sama temen pun di sini kan banyak dong kita saling sharing gitu. Yeah. Aku nggak mau sebut siapa orangnya, tapi dia tuh pernah cerita waktu SMP dia di jalan kaki kan mau pulang. Nah terus ditawarin sama bapak-bapak buat bonceng dia. Nah oke dianya mau dong. Terus secara nggak sadar dia dipegang-pegang bagian pahanya gitu. Tapi masih SMP karena dia nggak tahu dia tuh dilakuin atau sedang menerima pelecehan seksual, akhirnya dia cuma bisa merasa nggak nyaman, dan ketika dia tahu ternyata dia pelecehan seksual menangis dan gitu. Jadi ada beberapa cerita dan masih ada beberapa cerita yang lain. Terus itu korbannya cerita ke orang tua? Kalau si korbannya cerita ke orang tua, tapi kata si korban orang tuanya ya menenangkan dia biar dia nggak merasa trauma terlalu berlebihan, dan juga akhirnya ketika udah sembuh traumanya dia berani cerita ke teman-temannya, salah satunya ya cerita ke aku. Terus kalau dalam hal bentuk pelecehan seksual ini kan ada banyak ya Mas ya. Nah contohnya catcalling. Nah menurut Mas Tegar gimana sih cara mengedukasi tentang bentuk pelecehan seksual? Cara mengedukasi tentang bentuk pelecehan seksual yang pertama tentunya kita bisa lewat gini, ngobrol gini. Kalau misalkan kita udah sadar pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak bermoral, kita bisa ngajak ngobrol teman-teman, ngajak diskusi dan membuka mindset tentang bahkan pendidikan seks yang dianggap tabu tadi, yang di dalamnya ada pelecehan seksual. Nah, kita bisa nih dari mulut ke mulut biar intim diskusinya, jadi nggak melebar kemana-mana. Terus juga kita bisa untuk menambah wawasan tentang pelecehan seksual, kita bisa banyak webinar-webinar tentang pelecehan seksual, banyak buku-buku, banyak artikel-artikel kita bisa baca di situ, dan kita bisa aplikasiin di kehidupan kita. Cara mengedukasi yang lain misalkan, kita juga bisa memanfaatkan sosial media kita. Kalau misalkan kita nyaman untuk berbagi di sosial media, kenapa enggak gitu kan? Kayak yang kemarin di Visip juga ada kalau nggak salah tentang pornografi, tentang bahayanya nonton video porno dan lain sebagainya. Pun dengan pelecehan seksual. Yang selanjutnya banyak banget sih cara-cara untuk mengedukasi. Sadari bahwa kita punya agama gitu. Pelecehan seksual di negara, di agama, di masyarakat, bahkan di diri manusia sendiri juga dilarang gitu. Sadari itu, dan ya akhirnya kalau orang-orang sadar tentang pelecehan seksual itu tindakan yang tidak bisa dan jangan dilakukan, ya pelecehan seksual angkanya akan terus menurun. Gitu ya. Wah, menarik banget ya pemirsa. Boleh minta tepuk tangannya dong. Mengalami pelecehan seksual kan pastinya banyak ya Mas. Nah, terus mereka pasti mengalami trauma yang cukup mendalam dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, gimana sih Mas cara untuk menangani korban dari pelecehan seksual? Maksudnya caranya dia sendiri untuk menangani dirinya atau kita sebagai teman? Kita sebagai teman. Kita sebagai teman buat ngobrol ke dia kalau misalkan dia korban pelecehan seksual. Nah di sini juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau menurut aku dan setauku gitu ya. Jadi yang pertama kita bilang ke dia kalau misalkan sesuatu yang terjadi ya memang di luar kendali dia. Jadi gimana caranya dia harus menerima. Tapi bukan berarti kita mengintimidasi dia buat harus gitu. Dia juga butuh waktu. Biarkan dia berpikir tenang gitu. Kemudian ya kita yakinkan kalau kita sebagai orang yang bisa dipercaya buat dia cerita gitu. Nah kemudian kalau misalkan udah tenang, terus kita juga udah dapat beberapa cerita dari dia dan kondisi psikologisnya kayak tadi temanku tadi, dia kan udah tenang nih, udah berani cerita. Kalau memungkinkan dan ada bukti, bisa dikonsultasikan atau mungkin bahkan dilaporkan. Pun sekarang kan udah ada undang-undang yang mengatur undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, yang di dalamnya ada pelecehan seksual juga. Jadi bisa kita arahkan ke situ. Nah, selain dia udah siap, dia udah tenang, dan juga si pelaku bisa ditindak lebih lanjut. Kalau misalkan udah tenang. Tapi kalau misalkan belum, ya biarkan dia tenang dulu. Nah, balik lagi nih Mas ke Duta Genre. Kalau dalam Duta Genre sendiri, apakah pernah melakukan ada proyek yang menangani korban pelecehan seksual? Iya, kalau misalkan di Genre sendiri, Genre Kota Magelang terutama
kita masih ada project untuk benar-benar mensinergikan lagi pusat informasi konseling bagi remaja itu ada di SMA SMK, dan juga kita juga menyasar ke beberapa wilayah masyarakat pedesaan gitu lewat kampung kafe dan lain sebagainya. Itu di sana kita bentuk suatu pelayanan konselor sebaya. Kalau misalkan di Big Air ada konselor sebaya, di mana konselor sebaya itu udah punya legalitas untuk menerima konseling dari teman-temannya. Nah, dengan cara-cara tersebut, akhirnya informasi yang didapatkan kita konsultasikan lagi ke DP4KB atau instansi yang menaungi kita. Nah, akhirnya akan diarahkan ke ahli-ahli atau mungkin psikolog, mungkin juga bisa dokter dan lain-lain untuk gimana cari solusi terbaik dari si pencerita tadi. Cuman ini masih dalam program gitu. Yang insya Allah tahun ini bisa terlaksana. Ketika seseorang itu udah pernah mengalami pelecehan seksual, kan ini mungkin menjadi kesehatan mental dia terganggu, terpengaruh. Nah, dan juga si korban pasti mengalami trauma yang cukup lama untuk sembuh. Nah, apa sih bekal dari Mas Tegar untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual? Kalau menurut aku dan setahu juga lagi, kalau misalkan untuk kita menghindari pelecehan seksual, ya kita harus berani bicara tegas gitu. Kalau kita udah misalkan kamu lewat terus ada yang catcalling, ya bilang, oh nggak suka ya digituin. Kalau misalkan maksa-maksa lagi, kita bisa juga ada teori yang namanya 5D gitu loh. Pernah dengar nggak? Yang ditegur, terus ditegur, dialihkan, dilaporkan, terus ditenangkan, dan juga direkam. Jadi tegur saat itu juga kita menegur si pelaku. Gitu. Kalau misalkan kita sebagai korban pun kita sebagai teman si korban atau kita lihat ada seseorang dilakukan pelecehan seksual. Kemudian yang berikutnya ada ditegur, terus dialihkan gitu. Nah, kita bisa nih kalau misalkan kita yang tidak mengalami pelecehan seksual, kita mengalihkan. Misalkan kita tanya, jadi si pelaku akan merasa langsung gugup gitu kan. Kemudian juga dilaporkan. Kita bisa melaporkan bahkan ke polisi, itu suatu pilihan. Kemudian direkam atau ditenangkan dulu kalau misalkan kayak yang marak terjadi jambret atau begal payudara gitu. Itu kan korban langsung shock kan. Jadi kita bisa menenangkan dia, tenangkan, tapi jangan kembali lagi jangan mengintimidasi. Kondisi psikisnya si korban sangat terganggu. Yang terakhir direkam, tapi direkam bukan langsung diupload ke sosial media. Tapi kita minta kesepakatan si korban dulu, kebijaksanaan si korban mau ngapain sama hasil bukti itu. Nunggu si korban tenang atau tadi yang udah kita obrolin gitu sih. Kemudian juga pencegahan yang bisa dilakuin oleh diri kita sendiri, ya mau nggak mau kita harus punya strategi buat membela diri gitu aja. Tadi kan udah ya Mas untuk menghindari bagi si korban. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau bagi si pelaku sendiri kira-kira gimana sih Mas cara biar si pelaku itu tidak melakukan pelecehan seksual terus-menerus? Kalau buat si pelaku kompleks banget ya, karena pelaku pun punya hasrat tersendiri, punya ambisi tersendiri buat melakukan pelecehan seksual. Salah satu yang udah dilakukan atau ini penting juga, ada undang-undang yang mengatur. Jadi ketika ada undang-undang dan ada sanksi yang disosialisasikan sama pemerintah, sama mungkin instansi-instansi dari pemerintah juga, untuk mensosialisasikan akan membuat si pelaku atau calon pelaku berpikir dua kali melakukan pelecehan seksual. Aku melakukan pelecehan seksual, dendaku segini, penjaraku berapa tahun gitu. Itu akan mencegah untuk dia melakukan. Kemudian juga pencegahan bagi si pelaku, ya kalau psikisnya udah tenang, jangan lupa kita atau jangan takut kita buat speak up gitu. Jangan takut buat speak up kalau misalkan kita adalah korban. Jadi si pelaku bisa diselidiki dan bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga di lingkungan kita pencegahan. Mungkin ada nih orang-orang yang masih berpikiran gitu. Ya udah sex education lah, pendidikan seks lagi. Akhirnya dia juga untuk ingin melakukannya jadi nggak jadi. Gitu. Mas, saya mau tanya nih Mas, biasanya kan orang yang mengalami pelecehan seksual tuh nggak harus, ini kan cenderung ke perempuan ya, nggak harus dia pakai baju yang seksi-seksi, terus ada yang tertutup juga tuh Mas. Tapi kok kenapa sih si pelaku masih juga
ngelecehin si orang yang udah pakai jilbab, udah menutup aurat tuh. Iya, kembali lagi ya ke si pelaku itu tadi, si pelaku yang punya hasrat tadi. Salah satu faktornya tadi pornografi, hasrat yang tidak dipenuhi karena cuma lihat gambar dan ingin melakukannya lebih real. Akhirnya ya mau nggak mau, karena dia pertama dia mungkin belum punya pasangan sah, terus kemudian dia juga bingung mau gimana, akhirnya kan ke pelecehan seksual. Ada kok nggak cuma yang pakaian seksi mini, tapi juga bahkan orang yang sedang melakukan ibadah pun, sholat misalkan, kan ada kan beberapa berita yang melaporkan kalau dia dilecehkan. Nah jadi nggak terfokus ke pakaiannya aja. Nah kemudian juga yang selanjutnya ada lingkungan, jadi menganggap wajar aja kalau kita melakukan pelecehan seksual. Kemudian juga pengaruh obat-obatan terlarang gitu, kita nggak sadar, si pelaku nggak sadar dia mungkin sedang pakai narkoba, dia mungkin sedang dalam kondisi yang halusinasi, dia melakukan pelecehan seksual. Nah kita masuk ke lingkup keluarga nih. Biasanya nih Mas, seorang remaja kan sekarang cenderung suka memendam perasaan permasalahannya sendiri dan tidak mau berbagi cerita dengan orang tua. Nah, mungkin dari Mas Tegar sendiri bisa memberikan tips and trick untuk menjaga hubungan dengan orang tua agar lebih terbuka dengan segala sesuatu yang remaja lakukan. Untuk berhubungan dengan keluarga atau berhubungan dengan orang tua, di genre juga ada yang namanya substansi generasi berencana. Itu 8 fungsi keluarga, yang salah satunya adalah fungsi keamanan bagi setiap anggota keluarga. Nah, pertama, kalau misalkan sebagai orang tua, kita harus si orang tua harus bisa menciptakan rasa aman bagi anak, rasa privacy bagi anak, untuk dia bisa cerita, dia bisa mengadu, dan dia bisa berkeluh kesah ke orang tuanya. Kalau dari orang tua. Nah, kalau misalkan dari anaknya sendiri, karena mungkin emosi yang masih kurang stabil dan juga kondisi psikisnya juga yang masih naik turun gitu kan, ya si anak harus bisa meluangkan waktu, jangan terlalu sibuk ke kegiatan, jangan terlalu nyaman ke kegiatan yang lain, tapi juga prioritaskan juga orang tua. Karena apa? Karena secara sadar atau enggak, kita kan ada apa ya, kayak hubungan emosional gitu sama orang tua. Nah, misalkan kalau kita sama orang tua meluangkan waktu, kita ngobrol, mungkin ngobrolnya ringan aja deh. Nanti kalau misalkan ngobrol ringan udah terbiasa, akhirnya kan kita terpancing untuk menceritakan hal-hal yang lebih deep lagi. Mungkin bahasa sekarangnya deep talk sama orang tua, jadi nggak cuma sama bestie aja ya, sama orang tua juga bisa deep talk gitu. Tapi semisal nih kalau orang tuanya tuh di luar kota, terus kita bagi anak yang ngekos nih, gimana tuh caranya? Itu untungnya kita hadir di situasi yang udah gampang banget ya. Kita kan nggak harus kita ketemu. Kalau misalkan mungkin kita ketemu boleh, tapi kalau nggak, luangin dong 1 atau 2 jam setiap hari buat ngobrol sama orang tua gitu. Kita bisa telepon, kita bisa video call, atau mungkin kita bisa bahkan sekedar chattingan tapi kita ngobrol sama orang tua gitu. Kita tanya kabar, kita tanya apapun lah. Kita kan bisa nih, biasa kita menghabiskan banyak waktu sama teman-teman, nggak habis-habis ketawa bareng. Coba sama orang tua kayak gitu, untuk 1-2 jam gitu setiap hari, biar lebih dekat aja. Karena gini, satu lagi, untuk teman-teman yang masih punya orang tua, kalau misalkan teman-teman masih punya orang tua, ya manfaatkan, karena akan kerasa banget kalau misalkan orang tua udah nggak ada gitu. Akhirnya akan menyesal, kenapa dulu aku sibuk banget sih, apa sih aku gitu sih. Jadi itu mungkin dengan mengingat itu, hubungan sama orang tua bakal lebih dekat lagi. Oke Mas, nah ini kan ada salah satu audiens di sini yang bertanya, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, bakalan aku contohin dulu nih. Nah misalnya nih, saya mengagumi seseorang dalam diam. Nah terus saya juga udah suka dia udah sejak lama, terus saya udah obsesi, sering mengoleksi foto-foto dia, terus menyimpan foto dia di galeri, dijadiin satu folder. Nah saya ambil foto itu dari sosial media tanpa sepengetahuan dia nih Mas. Nah yang saya tanyakan, apakah pengumpulan foto orang lain untuk dikumpulkan dalam satu folder atau galeri secara diam-diam itu termasuk pelecehan seksual? Oke. Jadi kita menyangkutkan terhadap sosial media gitu ya. Di sosial media kan juga diberikan akses untuk kita bisa mendownloadnya kan. Nah,
Terus misalkan foto-foto itu digunakan atau mungkin disimpan secara diam-diam, kalau ditinjau dari definisi pelecehan seksual yang dimana adalah melakukan suatu tindakan secara fisik maupun non fisik yang bisa mengganggu dan arahnya atau orientasinya adalah ke ranah seksual. Menyimpan foto misalkan digunakan untuk saya juga menyimpan foto Insinyur Soekarno misalkan, saya gunakan buat penyemangat saya misalkan gitu. Kalau enggak, menyimpan foto musisi terkenal misalkan buat menjadi inspirasi saya, dan kalau saya lihat foto itu saya jadi terpacu untuk bersemangat, itu masih wajar-wajar aja. Namun kalau misalkan dilakukan untuk hal-hal yang mungkin di luar batas gitu, itu silakan teman-teman bisa mendefinisikan sendiri, tapi di sini adalah berkaitan dengan ranah privasi dari seseorang itu. Jadi dia sudah menyediakan fotonya di sosial media dan tahu bahwa sosial media bebas akses untuk seseorang siapapun mendownload. Ya kalau misalkan dia sudah merasa terganggu, tindakan paling bijaksana jangan upload gitu. Dan kalau misalkan kita sebagai pendownloadnya, kita sebagai kolektornya, ditinjau ulang dulu. Kita ada suatu hal yang normal enggak? Kita bisa konsultasi ke psikologis, ke psikolog atau ke psikiater dan lain sebagainya. Kalau tindakan pelecehan seksual itu terjadi di lingkup kampus nih Mas misalnya. Nah, apakah dari Duta Genre sendiri ikut menangani, karena mahasiswa kan juga masih termasuk dalam usia remaja kan Mas? Kalau misalkan di lingkup kampus, gini sih, Duta Genre tidak secara langsung berwenang untuk menangani pelecehan seksual di kampus, tapi ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah misalkan di kampus terdapat organisasi-organisasi yang mungkin bisa diajak kerjasama sama Forum Generasi Berencana. Contoh, Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPM, yang melakukan serap aspirasi mengenai pelecehan seksual, bisa nih mengumpulkan data dan bisa didiskusikan dengan teman-teman dari Forum Genre. Nah, konklusi dari diskusi itu bisa ditindaklanjuti kepada instansi terkait, misalkan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian juga kita bisa mengarahkan lagi tindakan apa yang bisa selanjutnya kita lakukan. Bahkan dari instansi bisa berkolaborasi juga kalau memungkinkan dengan Universitas Tidar untuk melakukan tindakan preventif menangani pelecehan seksual. Nah Mas, sebelum berakhir nih diskusi kali ini, boleh dong minta closing statement-nya? Closing statement buat hari ini mungkin apa ya? Jadi sebagai remaja kita juga harus memiliki wawasan termasuk sex education. Sudah tidak saatnya kita menganggap tabu tentang pendidikan seks. Untuk salah satunya adalah mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, di dalam remaja juga perlu adanya perencanaan. Remaja yang berencana adalah remaja yang keren. Oke, baik. Oke pemirsa LPM Mata, itu tadi diskusi kita dengan Tegar Satya Prahara. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi permasalahan remaja saat ini dan juga senantiasa menjaga diri dari adanya pelecehan seksual dan stop kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, serta menjalin komunikasi dengan baik bersama keluarga. Terima kasih kepada Mas Tegar yang sudah hadir sebagai narasumber di acara Mata Talk Show kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh tim LPM Mata dengan berjalannya acara ini. Dan juga terima kasih kepada Perpustakaan Untidar yang telah memberikan fasilitas kepada tim LPM Mata. Terima kasih telah menonton video talk show kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Saya Anis Nikmatur Rumah undur diri. Sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.